Sobat Seru, di sini review ini kita akan bahas bagaimana jika Kaido sampai ke Marineford. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Oke, kita akan coba masuk ke sesi baru di channel ini, yaitu What If atau bagaimana jika hal lain terjadi dari suatu event di serial ini. Ya benar, karena dari namanya saja sudah jelas ini murni perspektif lain dan jelas bukanlah fakta atau teori. Serta pula sebagai disclaimer, sesi ini hanyalah pandangan dari channel Devil Namis saja ya. Yang pasti kalian juga akan memiliki pandangan yang berbeda dengan saya. Nah, jadi kita akan bahas What If episode yang pertama, yaitu bagaimana jika Kaido sampai ke Marineford. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Jadi siapkan kopi, jalan ini besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Bagaimana jika Shanks tidak menghentikan Kaido untuk datang ke Marineford? Serta bagaimana juga jika kru langsung pergi ke New World tanpa adanya time skip? Nah, dimana kita semua tahu Kaido ingin sekali untuk pergi ke Marineford dan ikut perang di sana. Namun terima kasih kepada Shanks yang menghalangi dan menghentikan Kaido agar tidak pergi ke Marineford. Ya, entah apa yang Shanks lakukan sehingga Kaido memutuskan untuk tidak melanjutkan ke Marineford. Karena menurut saya mereka ini pasti tidak akan bertarung secara all out apalagi di tengah lautan. Yang entah dia telat atau mungkin ada suatu hal lain yang akhirnya Kaido berhasil sampai untuk tiba di Marineford terlebih dahulu. Yang kira-kira untuk Kaido ini dia akan berada di pihak siapa? Apakah juga dia akan membantu Angkatan Laut dan menghajar Shirohige, atau dia malah ada di pihak Shirohige dan menghajar Angkatan Laut? Nah, sejujurnya saya lebih merasa seorang dengan keras kepala seperti Kaido ini tidak akan berpihak kepada siapapun. Atau bukankah tujuannya hanyalah untuk membunuh Shirohige saja, yang jadinya dia pasti akan menghajar siapapun yang berusaha untuk menghalangi duel mereka. Jadi ini sebenarnya definisi akan terjadinya Battle Royale di Marineford ini, karena tidak akan murni menjadi dua kubu saja seperti kubu Shirohige plus aliansi melawan Shichibukai dan Akainu. Yang akhirnya di sini akan menjadi banyak sekali kubu yang saling bertarung satu sama lain, hingga akhirnya terdapat dua Yonkou di satu tempat yang sama yang akan saling bertarung dan menjadi 4 kekuatan besar di satu lokasi yang sama, yaitu dua Yonkou, Shichibukai, dan Angkatan Laut. Dimana satu kemungkinan yang terjadi adalah jika Kaido datang, di situ Kurohige kemungkinan besar tidak akan melakukan apa-apa, atau dia pasti akan sangat ketakutan untuk harus berhadapan dengan Kaido walau mereka sama-sama mengincar kepala Shirohige. Serta jangan lupa juga Doflamingo ini ada di bawah Kaido, yang pastinya dia tidak akan ikut-ikutan untuk mengganggu pihak manapun seperti yang dia lakukan sebelumnya melawan pihak Shirohige. Jadi lagi-lagi menurut saya untuk hal ini mereka semua pasti tidak akan ada yang berani untuk mengganggu pertarungan di antara keduanya, yang tentu saja apalagi dari pihak Angkatan Laut mereka pasti sudah mengerti dan ini bisa dibilang pertarungan bajak laut, jadi mereka pastinya akan lebih melihat saja dan akan mengambil kesempatan setelah semua hal terjadi. Yang sebenarnya duel dari manusia-manusia dengan kemampuan penghancur yang sangat tinggi ini pasti akan berdampak luar biasa di satu pulau, yaitu Marineford. Kaido di mode naganya saja sudah seperti bencana alam, dan Shirohige jelas dengan kemampuan gempanya lagi-lagi sudah di luar naila. Dimana di posisi ini Luffy yang sudah sampai di sana dan tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan Ace, pasti dia akan memanfaatkan momen tersebut saat semua orang sedang teralihkan dan dia akan langsung pergi untuk menyelamatkan Ace di tempat eksekusi tersebut. Yang kemungkinan di tengah-tengah itu pula Luffy akan mengeluarkan House Konohaki-nya tanpa sengaja sehingga membuat semua orang di Marineford aware terhadap satu bocah ini. Dan Akainu yang memperhatikan Luffy, dia pun berhasil menolong Ace di atas sana, tetapi plot lagi-lagi akan dibuat sama. Ace akan menolong Luffy dari Akainu dan Ace pun kemungkinan besar lagi-lagi akan mati seperti timeline yang kita dapatkan sekarang. Dan ketika Luffy di posisi yang sama, dia pun akan dibunuh oleh Akainu, tetapi akhirnya datanglah satu Yonkou lagi yang sebelumnya telat untuk menghentikan Kaido dan datang ke Marineford. Ya benar, dia adalah Shanks yang lagi-lagi menghentikan serangan Akainu dan melindungi bocah yang menjadi taruhannya 10 tahun yang lalu, yaitu Luffy.
Shanks dengan respect yang mendalam kepada Shirohige tentu saja akan mencoba membantunya, tapi pasti kita juga tahu Shirohige tidak akan mau ditolong oleh bocah sepertinya dengan berkata, "Aku akan membunuhmu jika mengganggu duelku ini, Akagami." Hingga akhirnya Shanks pun pasti lagi-lagi akan berdiam saja, dan kemungkinan besar juga Angkatan Laut tidak akan ada yang menyerang Shanks ini akibat perkataan Sengoku yang sama juga, jangan menyerang Shanks, yang lagi-lagi semuanya hanyalah terdiam dan tidak bisa mengganggu duel di antara Shirohige dan Kaido di Marineford tersebut. Dimana sejujurnya plotnya memang akan cukup serupa, tetapi bedanya di sini hanyalah Kaido datang dan dia akan menghancurkan Marineford ke tingkatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan hanya Shirohige saja. Dimana pulau pun pasti sudah akan sangat hancur kemana-mana, dan karena Shirohige dia memiliki penyakit kronis yang dialami, akhirnya Kaido berhasil memenangkannya tepat seperti tujuan utama dia untuk pergi ke pulau Marineford ini. Ya benar, dia berhasil untuk membunuh Shirohige. Yang lagi-lagi, mau waktu diundur bagaimanapun, kemungkinan besar kedua orang ini akan tetap mati, yaitu Ace dan Shirohige. Dan tepat di saat Kaido kecapaian akibat duel tersebut, Angkatan Laut akan memanfaatkan keadaan, tetapi di sini King akan melindunginya dan melawan top-top dari Angkatan Laut yang kemungkinan akan banyak juga korban-korban yang berjatuhan. Plus disinilah Shanks akhirnya akan beraksi dan menghentikan Angkatan Laut untuk tidak melanjutkan semua peperangan ini, yang lagi-lagi persis seperti plot yang kita dapatkan, di mana Shanks dan seluruh officernya akan melawan siapapun yang akan meneruskan perang yang seharusnya sudah selesai. Karena perlu diingat, tujuan perang ini juga dari pihak Angkatan Laut hanyalah untuk mengeksekusi Ace dan memancing Shirohige ke tempat tersebut, dimana outputnya lagi-lagi akan serupa dengan kematian dua orang luar biasa, dan Luffy juga pasti akan sangat stres akibat kematian Ace. Namun mungkin bedanya di sini Luffy tidaklah memiliki luka oleh Akainu seperti yang didapatkan sekarang, karena Angkatan Laut tidak berani untuk bergerak lagi di hadapan Kaido dan juga seluruh officer dan nakama dari Shanks ini. Nah, dimana dampak berbedanya menurut saya akan jauh lebih panjang, yaitu dirasakannya pasca perang dari Marineford, yaitu tanpa luka mendalam Luffy pun tidak perlu kabur sembunyi-sembunyi oleh Torao dan sampai di Pulau Amazon Lily. Tapi di sini Luffy sudah bisa bergerak lagi dan nyambung ke what if selanjutnya. Bagaimana jika kita tidak menghadapi time skip? Walau tentu saja plotnya bukanlah 3 hari ya, karena semua kru sudah terlempar dengan insiden Marineford yang terjadi dan Luffy bahkan ada di perang tersebut. Tetapi tidak seperti sebelumnya, mereka harus berdiam dan melakukan apapun selama 2 tahun. Di sini mereka semua hanyalah akan kembali ke Sabondi bagaimanapun caranya, yang kemungkinan mungkin kita akan mendapatkan hanya beberapa minggu sajalah ketika mereka semua kembali ke Sabondi Archipelago. Dan kira-kira apa yang akan terjadi jika saat itu mereka langsung pergi ke New World tanpa latihan terlebih dahulu? Apakah mereka akan mendapatkan banyak hal seperti yang kita lihat sekarang, atau malah sebaliknya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan bahkan sudah tumbang duluan di New World sana? Saya tahu kalian semua pasti akan berkata, "Lah bang, toh supernova lain aja bisa tuh bertahan selama 2 tahun. Masa Luffy yang bisa dibilang supernova terkuat pada saat itu tidak bisa melakukan apa-apa di New World?" Dimana jawabannya menurut saya pun sudah bisa kita prediksi. Supernova lain selain Luffy bukanlah sekelompok idiot seperti semua kru dari Luffy ini. Mereka memiliki rencana dan tahu kapan harus berhenti. Contohlah Lau saja di akhirnya memilih untuk menjadi Shichibukai dan bisa bergerak aman. Apo dan BG bahkan mereka bergerak di bawah seorang Yonkou, dan sisa-sisanya pun kita sudah tahu. Sedangkan Luffy tidak mungkin akan berpikir sampai ke sana, apalagi dia tidak mau bergerak di bawah orang lain. Jadi saya sangat yakin mereka akan menghajar siapa saja yang ada di depannya. Nah, tapi poinnya adalah kekuatan mereka saya cukup ragu dapat bertahan lama di New World, dengan New World ini sebagai tempat yang berisi orang-orang yang sangat kuat. Dimana sebenarnya untuk orang kuat ini sudah sangat banyak sih sejak Grand Line sekalipun, tetapi untuk New World ini yang membedakannya adalah semua yang terjadi di New World memiliki fondasi yang sangat kuat, mulai dari sistem dan organisasi yang mereka ciptakan. Yonkou dengan teritori dan armada besarnya lah yang membuat New World menjadi satu tempat yang sangat solid sekali dan dimiliki oleh orang-orang yang sangat hebat. Intinya jika mereka masih harus bertarung secara Rambo sajalah asal tabrak, itu akan berdampak sangat buruk sekali ke pihak yang sudah memiliki organisasi yang sangat luar biasa sekali. Yang bahkan di Whole Cake Island saja, Luffy bukankah bisa kita bilang dia dalam keadaan mutlak kalah.
Namun akhirnya dia membentuk aliansi sesaat bersama BG dan berencana yang akhirnya dengan rencana juga untuk menumbangkan Big Mom. Tapi lagi-lagi ternyata rencananya masih dibilang gagal dan mereka pun semuanya bisa dibilang kalah total, yang lagi-lagi sangat beruntung sekali bisa selamat karena terdapat ledakan dari tamat tembakau tersebut. Yang sebenarnya bisa kita rasakan juga pergerakan dari Luffy ini sangat cepat sekali loh. Di free time skip saja dari awal berlayar sampai Sabondi paling hanya berapa bulan saja. Yang bahkan jika kalian sadar, dari Luffy pasca time skip pun ketika mereka sampai di Fishman Island, sampai sekarang mereka di Pulau Egghead paling cuma makan waktu 2-3 bulan saja. Itu pun dengan banyaknya time skip yang terjadi di arc terakhir yaitu Wano Kuni, di mana awalnya sudah mendapatkan time skip 2 minggu, lalu ada istirahat 1 minggu yang plus-plus lah. Yang bisa dibilang itu pun mungkin hanya 1 bulan saja ketika awal sampai Wano Kuni sampai di Egghead sekarang, di mana bahkan untuk Pang Hazard dan Dressrosa pun itu hanya memakan waktu 1 hari dan beberapa hari saja di Dressrosa. Jadi jika tanpa time skip 2 tahun dan mereka bergerak cepat dari Sabondi langsung ke Fishman lalu Pang Hazard, Dressrosa, wah saya sudah cukup sanksi sih apa yang akan terjadi kepada mereka. Walau tentu saja saya tidak bilang mereka memiliki 0% kesempatan untuk hidup, tetapi kemungkinan mereka akan selamat jauh-jauh lebih kecil dibandingkan saat ini. Atau bukankah lagi-lagi perencanaan tadilah yang membedakan mereka dengan supernova lainnya? Jadi jika Kaido sampai ke Marineford, menurut saya dampak yang akan lebih besarnya terasa adalah di pasca perang dibandingkan saat perang Marineford ini. Yang lagi-lagi disclaimer ya, ini hanyalah pendapat saya Filmi pribadi yang jika menurut kalian sendiri, apa dampak yang akan terjadi jika Kaido sampai ke Marineford? Yuk coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan kita akan diskusi bersama. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue The Film pamit, and I'll see you guys next time.